Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Galura Muhammad Suranegara selaku dosen pengampu dari mata kuliah SPPJ. Di sini saya akan melaporkan progres mengenai proyek SDN. Mungkin saya akan share screen sebentar. Nah, untuk progres SPPJ di minggu kali ini, saya sudah mulai menghitung QoS yang sebelumnya menggunakan WhatsApp, tetapi sekarang menggunakan DTG. Nah, sudah ada beberapa data yang di-capture atau direkam, yaitu mengenai topologi yang pertama, topologi tree. Nah, ini data yang sudah diambil, jadi saya simpan dalam folder nama h1 receiver.log, yang keduanya h2 sender.log. Nah, ini untuk progres topologi tree sudah selesai penghitungan QoS-nya. Parameter yang digunakan adalah throughput, jitter, dan rata-rata delay. Kemudian untuk selanjutnya, eh, sedang mengerjakan QoS untuk topologi mesh. Nah, yang ini untuk topologi mesh ini nanti bandwidth-nya akan diberi 4 macam tipe. Yang pertama H1 H2 yang dimana satunya nanti sebagai penerima diberikan bandwidth sebesar 125 MB. H1 H3 juga sama, kemudian H1 dengan H4, H1 tetap menjadi penerima dan H4 sebagai pengirim dengan bandwidth 250 MB, kemudian H1 dengan H5 juga sama, kemudian H1 dengan H6 bandwidth yang akan diberikan 375 MB, H1 H7 juga sama, dan untuk H1 dengan H8, H1-nya sebagai penerima dan H8-nya sebagai pengirim dengan bandwidth 500 MB. Kemudian ada pula H1 sebagai pengirim dan H2 sebagai penerima akan diberi bandwidth yang sama, yaitu 500 MB atau megabyte. Nah, untuk protokolnya sendiri menggunakan protokol TCP, dan untuk pengerjaannya sekarang itu sudah sampai di H1 dengan H5. Mohon maaf, sudah dengan H1 dengan H4 dengan bandwidth 250 MB. Nah, selanjutnya mungkin akan menghitung mengenai QoS dari H1 dengan H5. Nah, ini datanya juga sudah direkam, sudah di capture. H1 dengan H5. Nah, ini tinggal dijalankan saja untuk perintahnya. Chat enter. Oh, connection reverse. Ya, mungkin ada kesalahan, mungkin nanti bisa apa namanya dilihat terlebih dahulu. Tapi untuk komennya seperti ini, ETG akan mengirim protokol TCP dengan bandwidth sebesar 250 MB dan dengan PPS sebesar 1000 PPS dengan rentang waktu selama 15 detik, dan di mana untuk file lognya nanti bakal disimpan di H5 sebagai sender, dan untuk mohon maaf, sebagai pengirimnya H5 sebagai pengirim dengan nama lognya H5 sender.log. Kemudian untuk penerimanya H1 sebagai receiver.log. Untuk datanya mungkin yang sebelumnya bisa dilihat dengan cara masuk ke folder H1 H4, kemudian open in terminal, kemudian tinggal masukkan perintah itg dec, itu mendecrypt setiap file yang dibutuhkan. Namanya H1 receiver. Nah, ini untuk setiap lognya sudah disimpan, jadi tidak perlu di screenshot sesuai dengan aturan Bapak, dan tidak harus diubah ke dalam txt. Jadi ini hanya tinggal masukkan perintah decrypt saja dengan nama file yang sudah disimpannya. Dan mungkin untuk progres hari ini sekian, dan selanjutnya akan melanjutkan perhitungan QoS dari H1 H5 sampai H1 dengan H8. Kemudian sudah menghitung QoS di topologi mesh akan mulai masuk ke dalam paper. Mungkin sekian dari progres kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Sebelumnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya Rida Febriana, kemudian Nino Asri dan Rizka Putri Angka ini akan memaparkan progres keempat dari simulasi perangkat jaringan ini. Di sini kita akan membahas topik SDN. SDN itu yaitu jadi digunakan untuk memisahkan antara control plane dan data plane, kemudian digunakan untuk menggabungkan control plane setiap perangkat menjadi sebuah controller yang berbasiskan programmable software, sehingga sebuah controller tersebut dapat mengontrol banyak perangkat dalam sebuah data plane. Terus jaringan SDN itu untuk bagian kontrol plane dan data plane itu dipisahkan. Akan dilanjutkan oleh Hanina Asri. Selanjutnya kami di sini membuat topologi mini edit, di mana sudah terlihat di sebelah kanan itu topologi kami yang terdiri dari 8 switch dan juga 8 host. Di pinggirnya itu ada error, ternyata error, lalu kami menggunakan cara yang lain. Nah, di sini dibuat lagi topologinya, tapi tetap masih error gitu ya di main edit. Nah, di sini kami menggunakan topologi GNU Nano-nya menggunakan codingan. Bisa lihat kalau teman-teman di sini ada host-nya, di add dan switch-nya. Nah, selanjutnya ketika dijalankan atau run itu harus ada controller yang dibuang. Jadi kita memasukkan komen ini untuk menghapus controller yang sedang aktif. Kemudian di sini menghubungkan ke Open Dialog, dan ketika dicoba itu ketika di reload harusnya topologinya itu muncul, tetapi ternyata tidak muncul. Dan diketahui tidak munculnya itu karena Apache-nya itu hanya berjalan sekitar 40%, belum 100%. Tetapi ketika di run di sini, di ping all, semuanya itu berhasil no syndrome. Tetapi ketika dicoba lagi dimasukkan ke controller Open Dialog dengan IP 127.0.0.1 dengan port 6653 itu mengalami kesulitan lagi karena ketika di ping all itu gagal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin masuk. Mungkin kalau dari kelompok 3, progres dari kelompok kami dalam 1 minggu itu sebenarnya nggak banyak, yaitu kan kemarin kita udah berhasil bikin pengukuran di salah satu host skenario yang udah dibuat ya. Nah, untuk minggu kemarin tuh kita masih nyoba buat ngukur semua host yang ada di dalam skenario itu. Kan di skenario-nya tuh ada 2 ya, yang 2 switch sama yang 3 switch. Nah, kita tuh masih mau nyoba untuk mengukur PC 4 sampai 6 di skenario 1, terus kita juga mengukur PC 1 sampai 9 buat skenario 2. Cuman kita tuh masih bingung untuk cara convert dari proses pengukurannya ke TXT-nya.
Jadi kita masih coba-coba buat mencari referensi yang cocok buat nyimpan hasil ukur tersebut, yaitu jitter sama paket loss ke bentuk TXT. Mungkin itu aja dari kelompok 3. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila progresnya masih belum signifikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekarang kelompok 4 akan memaparkan laporan progres di minggu keempat. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu saya sendiri, Devi Ana Safila, dan rekan saya, dan rekan saya satu lagi yaitu Hana Fatimah Zahra. Oke, adapun progres yang telah dikerjakan untuk minggu ini yaitu kita baru 2 progres. Yang pertama yaitu kita membuat topologi star, menambah satu lagi topologinya yaitu topologi star. Dan yaitu yang kedua yaitu atas saran Pak Gal juga kemarin kita sudah menginstal DITG. Nah, yang pertama membuat topologi yaitu seperti biasa ya, custom mininet dengan nama topologi dulu. Di sini sudah terjelas ya bagaimana cara membuatnya, yang seperti biasa cd mininet, terus custom, terus kita ls, terus di sini udah terlihat topologi apa aja yang sudah kita buat kemarin-kemarin ya, yaitu ada topologi linear, topologi ring, tree, dan topologi tree juga yang kemarin. Dan sekarang kita akan membuat topologi star dengan mengetik nano topologi star.py. Nah, mungkin untuk progres selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Hana. Nah, setelah step tadi, kita masuk ke membuat script, yaitu import topo dari mininet.topo. Di sini scriptnya terlihat ya bahwa host yang dibuat itu ada 5, sedangkan switch-nya itu ada 5 juga. Kemudian setiap switch sama hostnya itu disambungkan. Nah, di sini topologi yang telah dibuat itu telah berhasil ditandai dengan 0% drop. Di sini gambar topologi yang kita buat yaitu topologi star dengan 5 host dan 5 switch. Baik, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai menginstal DITG. Baik, mungkin progres selanjutnya dari kelompok kami yaitu menginstal DITG sudah dapat dilihat. Kami telah berhasil menginstal DITG dan sudah membuat folder DITG. Kemudian kita lihat di sini ada perhitungan dari DITG. Di sini diketahui delay-nya, rata-rata delay, jitter, terus buat throughput-nya bisa dihitung dengan paket dibagi dengan time span. Namun kekurangan dari DITG ini kita tidak bisa, si paket loss-nya itu tidak ada. Jadi kami mau meminta saran kepada Pak Galura, bagaimana jika kami memakai Wireshark sama DITG. Jadi si paket loss-nya itu dari Wireshark dan hitungan yang lainnya itu dari DITG ini. Ya. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan laporan progres dari kelompok 4. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5 akan memaparkan progres dari kelompok kami. Adapun proyek yang ingin kami buat yaitu tentang perbandingan adapun progres yang sudah kami kerjakan yaitu kami sudah membuat topologi di kontrol ONOS, yaitu topologinya linear dengan menggunakan 12 host dan 12 switch, 14 host dan 14 switch, 16 host dan 16 switch, dan 18 host dan juga 18 switch. Untuk controller yang lainnya, kami masih mencoba untuk membuat topologinya. Adapun kendala dari kelompok kami sendiri yaitu untuk kendalanya mungkin kita belum mendownload BITG, tapi kita sudah mencoba mendownload, tapi ada error kemarin, jadi sempat terhenti juga, dan sekarang masih mencoba untuk mendownload kembali si DITG-nya. Mungkin dari kelompok kami cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Guru Rasa Negara dan teman-teman sekalian. Di sini saya dan teman-teman akan memaparkan progres dari hasil yang telah kami kerjakan. Nah, kami telah menginstal ONOS. Alhamdulillah, kami ONOS-nya udah berjalan ya. Nah, terus kami juga udah langsung membuat topologi. Nah, yang pertama kita mengaktifkan dulu mininetnya ya dengan sudo mn terus lalu cd mininet. Nah, karena kita udah ngedownload ONOS-nya, jadi kita langsung aja kita custom si topologinya dengan cara nano hanya kita nanti.py. Nah, ini cara buat masuk ke mininet yang satunya lagi untuk membuat topologinya. Nah, lalu ini tuh sudah ini buat menghubungkan si mininet ke controllernya itu ONOS. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin masuk ya. Ini karena kita juga buatnya topologi linear, jadi di sini kita ngesetnya itu ada sebentar. Ada 6 host, 6 switch gitu. Yang nanti dihubungkan ke ONOS-nya tuh akan menjadi seperti ini. Ini ada 6 switch sama 6 host. Nah, di sini juga kita sudah mencoba untuk menghitung throughput-nya melalui iVerve yang nanti dihitungnya lewat Wireshark gitu. Nah, di sini kita udah dapat, tapi baru host 2 ke host 1 gitu. Karena kita men-setting host 1 ini sebagai penerima. Mungkin dari saya cukup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, mungkin untuk ONOS itu sendiri sudah berjalan, alhamdulillahnya. Selanjutnya itu buat kontrol yang kedua itu ada ODL, Open Daylight. Nah, ODL itu sendiri sudah selesai dan selanjutnya itu akan membuat topologi di ODL dan untuk membuat ya sama seperti ONOS, seperti itu. Nah, mungkin untuk seperti itu. Mungkin progres dari kami sekian. Selanjutnya kami akan melakukan progres selanjutnya yang tadi telah dipaparkan oleh rekan saya. Mungkin dari kelompok kami sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Anis Amalia, Muhammad Gani Baiki Darussalam, dan Sri Anggraini dengan PBL yang berjudul Analis BGP pada Honors Controller akan memaparkan progres yang kami lakukan 1 minggu terakhir. Untuk kelompok kami, mungkin progresnya akan dijelaskan oleh Muhammad Gani. Baik, terima kasih kepada Anita Amalia. Di sini kita telah membuat 4 topologi. Yang pertama ada topologi linear, kedua topologi tree, ketiga topologi mesh, keempat sama topologi ring. Nah, untuk topologi linear itu seperti ini. Topologi linear kita sudah bikin di ONOS. Lalu setelah topologi linear, kedua tadi topologi apa? Tree. Tree mana tree? Nah, ini dia topologi tree kita udah buat. Alhamdulillah udah 0% drop-nya gitu, jadi nggak ada error. Terus ketiga itu topologi mesh. Nah, kita udah buat topologi mesh kayak gini, ya alhamdulillah juga nggak ada error gitu. Terus keempat itu adalah topologi ring. Nah, ini dia topologi ring dan 0% droplet juga semuanya. Jika tidak percaya, ini ya. Nah, ini dia 0% droplet ya. Jadi alhamdulillah semuanya udah 0% drop. Mungkin untuk progres sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin akan ada kendala terlebih dahulu. Untuk kendala dari kelompok kami, sempat menginstal ulang beberapa kali tentunya gitu. Karena dikarenakan tentunya crash. Nah, mungkin solusinya ketika kita melakukan progres harus di-clone terlebih dahulu, jadi agar masih bisa dipakai buktinya. Selanjutnya mungkin ada progres untuk kedepannya akan dilaksanakan oleh Sri. Oke, karena kita butuh topologi, tadi yang sudah dijelaskan dari kita sudah membuat 4 topologi. Lalu karena beberapa yang sampai analisis BGP gitu, nah kita bakal menggunakan ini secara kerja BGP-nya pada automation bagaimana. Lalu kita akan menginstal juga DIPG-nya buat pengukurannya juga. Jadi itu progres buat kedepannya dan progres ini mungkin cukup. Terima kasih Pak Kerja dan kemudian kembali lagi berwaktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan progres SPPJ kami yang berjudul implementasi RFIP versi 2 pada jaringan berbasis SDN. Kemarin kami baru sampai di Mininet, instalasi Mininetnya. Yang kemarin tuh masih gagal dan sekarang coba install ulang lagi, sudah berhasil diinstal Mininetnya. Sonos juga, Sonos Java dan Javanya juga sudah berhasil diinstal. Selanjutnya dilakukan pembuatan topologi yang akan diintegrasikan dengan Sonos itu masih belum bisa terintegrasi di Onosnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sustina. Ini Onosnya masih terhubung. Selanjutnya oleh Sustina. Baik. Selanjutnya kami telah menginstal Kuangga untuk routing engine pada Rootflow. Kuangga mendukung protokol routing standar seperti FIP, OSPF, atau BGP dan dapat diinstalasi di semua sistem Linux dengan kernel 2.4 atau yang lebih tinggi. Di sini telah berhasil terinstall. Iya, Kuangga ini. Namun konfigurasi routing FIP-nya belum dikonfigurasikan. Progres selanjutnya. Mungkin untuk progres selanjutnya
Mencoba Coba integrasikan dengan lalu membuat topologi dan grouping. yang ada di sini. Wow. Dari PV2. Terima Oke, kasih. sekian dari kelompok 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.